ahsanul amala. Nusalli wa nusallimu ala rasulillahi salatan wa salama, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang kita muliakan keluarga besar almarhum Bapak Haji Mashur bin Haji Dai, yang malam ini kita mengadakan zikir dan doa dalam rangka 7 hari almarhumah Ibu Hajah Amsani binti Haji Amin. Kita doakan bersama-sama semoga almarhumah keluarga besar Sohibul Bait pada khususnya dan almarhumah keluarga besar kita semuanya yang telah mendahului mendapatkan tempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Guru kita yang baru saja memimpin pembacaan surah Yasin, zikir dan tahlil, Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Abdul Ghaffar, kita doakan semoga beliau Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga terus dapat membimbing umat ke jalan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru yang kita muliakan, alhamdulillah banyak kumpul pada malam hari ini. Jamaah zikir dan taziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang hidup, jiwa, diri kita, dha'iqatul maut, pasti semuanya akan sampai kepada kematian. Kematian yang dipastikan oleh Allah kepada orang yang sudah terdahulu, kepada kita dan kepada yang akan datang, semuanya akan dialami. Tidak ada yang bisa lari dari kematian. Sungguh pun demikian. Dalam kematian yang dipastikan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sana Allah merahasiakan 3 perkara. Ada 3 perkara yang tidak diberitahukan oleh Allah kepada kita kaitannya dengan kematian. Ada 3 perkara yang dirahasiakan oleh Allah hubungannya dengan kematian, sehingga 3 perkara yang berhubungan dengan kematian itu sampai saat ini dan sampai kapanpun juga kita tidak akan mengetahui. Kenapa demikian? Karena memang itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang dirahasiakan oleh Allah yang kaitannya dengan kematian itu adalah waqtul maut, waktunya mati. Waktu kematian kita dan waktu kematian orang-orang yang sudah terdahulu, juga waktu kematian orang-orang yang akan datang nanti, semua dirahasiakan oleh Allah. Waktu kematian, tahun berapa kita akan meninggal dunia, oleh Allah tidak ada yang diberitahukan kepada kita. Bulan apa kita akan meninggal dunia, dirahasiakan oleh Allah. Usia berapa tahun kita akan meninggalkan dunia ini, dirahasiakan oleh Allah. Siang ataukah malam kita akan meninggal dunia, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dan kita menyadari sampai hari ini, sampai detik ini, kita tidak tahu waktu yang akan menjadi waktu kematian kita, tidak diketahui oleh kita, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat waktu kematian kita, khususnya yang hadir di sini, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka usahakan setiap waktu kita isi dengan kebaikan. Setiap waktu kita isi dengan kemaslahatan.
setiap waktu kita isi dengan ingat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pertimbangan, dengan harapan apa? Walaupun waktu kematian kita tidak diberitahukan oleh Allah, kalau kita sedang ibadah lalu kita mati, kan insya Allah jadinya husnul khotimah. Maka jangan tinggalkan ibadah. Setiap saat, setiap waktu harus ada dalam kebaikan, sehingga kalaupun Allah mencabut nyawa kita pada saat itu, kita sedang dalam kebaikan. Itu doa kita, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzu bika min su'il khotimah. Tidak ada yang tahu. Jangan ada, apalagi sejam, harusnya sedetik pun jangan ada saat kita lupa kepada Allah. Khawatir apa? Khawatir tiap waktu kita sholat. Tiap waktu kita sholat, tapi di luar waktu sholat kita naudzubillah berbuat keburukan. Jangan sampai begitu. Jangan ada sedetik pun, semenit pun, satu saat pun waktu kita pakai dan kita isi dengan berbuat keburukan. Khawatir apa? Khawatir saat kita berbuat keburukan. Apaan? Itu yang dikhawatirkan. Jadi sesungguhnya bagi kita yang sudah paham tentang kematian, bukan matinya yang harus kita takuti. Bukan matinya yang harus kita takuti. Yang harus kita takuti itu dua. Satu, saat kematian kita. Saat kematian kita nanti, waktu itu kita sedang apa? Itu yang harus kita khawatirkan. Saat kematian datang kepada kita, waktu itu kita adakah sedang berbuat kebaikan, atau naudzubillah adakah kita sedang berbuat keburukan? Itu yang harus selalu dikhawatirkan, khawatirkan. Yang dikhawatirkan bukan kematiannya, tapi satu saat kematian itu yang harus kita khawatirkan. Yang kedua yang harus kita takuti adalah sesudah matinya itu. Sesudah mati ini yang kadang-kadang abai dari pemikiran kita. Kita takut matinya, sesudah matinya nggak dipikir. Maka al-mautu nasihatun, kematian orang lain itu jadi nasihat bagi kita. Benar Bapak, kita usahakan jangan ada sedetik pun waktu kita pakai untuk apa? Berbuat yang tidak baik. Naudzubillah, naudzubillah. Belum lama Bapak dalam acara halal bihalal. Emang halal bihalal itu kan awalnya biasa ceramah, terus musafahah, salam-salaman. Nah seterusnya meninggal sambil makan, kan ada panggungnya, Mbak. Oh iya. Ada panggungnya. Nyanyi, nyawer, la ilaha illallah. Subhanallahnya Bapak. Itu sedang nyanyi, sedang nyawer dengan perempuan, laki perempuan, meninggal. Benar-benar kematian orang lain jadi nasihat bagi kita. Cukuplah itu jadi nasihat bagi kita. Makanya kita mau melakukan sesuatu itu, mau melakukan suatu keburukan itu, munculkan kekhawatiran, rasa takut yang sangat dalam. Ayo, oga, kenapa sih lu biasanya? Oga, kenapa? Oga lagi takut lagi begitu, gua mati. Itu yang kita harus ingat, mati itu. Oga takut lagi begitu, gua mati. Dan itu tidak sedikit kejadian ada Bapak, masya Allah. Naudzubillah, naudzubillah. Karena merasa itulah kelemahan kita, merasa umur masih panjang, ya. Merasa umur masih hanya karena merasa masih muda. Dari kantor makan berdua sama teman perempuannya, mesra-mesraan, namanya TTM. Apaan? Subhanallah, tabrakan.
kelindes kereta mati dua. Kan nyebrang sama mobil, nyebrang. Subhanallah. Ini kan benar-benar al-mautu nasihatun, kematian orang lain itu jadi nasihat bagi kita. Maka Allah merahasiakan waktu kematian kita. Udah tua apa masih muda, sedang apanya. Ini loh yang harus jadi pelajaran bagi kita. Takut lagi begitu mati. Karuan mati mah udah bagus banget lah. Minimal takut sial aja dah. Takut sial ya. Takut sial. Nanti kan melancong dah ke sono. Ke yang mono. Ke mana? Ke Jurumudi. Kan sambil mancing. Bukan mancing, nemuin yang mono. Subhanallahnya itu lagi di dalam nggak tahu gimana, motornya hilang. Ya Allah, motora hilang. Itu sampai di rumah bilang sama bini gimana? Subhanallah. Itu makanya harus munculkan pikiran-pikiran yang apa? Takut mati atau kalau nggak minimal takut sial dah. Takut sial. Masya Allah. Itulah makanya oleh Allah dirahasiakan kepada kita bapak-bapak, saudara-saudara tentang waktu kematian kita. Artinya apa? Kita harus selalu ready, harus selalu siap mati dalam kebaikan. Ini nanti pulang dari sini, insya Allah pada pulang ke rumahnya tidur. Sebelum tidur, bapak, kalau memang udah mau tidur, TV matiin, radio matiin. Kalau bisa ambil air wudhu, tidur, dan sebelum tidur antar dengan zikir. Kalaupun kita meninggal dunia malam itu sedang tidur, kita husnul khotimah, disebut meninggal dalam keadaan berzikir kepada Allah. Saya bukan anti mercy. Nanti malam mau tidur radio matiin dulu. Jangan sampai mau tidur tuh bukan mercy dah. Wajib penghantar tidur. Lagunya yang semakin malam semakin dingin, semakin mesra kita berdua. Terus sampai plus aja tidur dalam keadaan hati kita, pikiran kita, telinga kita bukan sedang ingat kepada Allah, tapi ingat lagu selema. Naudzubillah, kalau kita mati malam itu jangan harap disebut husnul khotimah. Aduh, lagi menghayal. Bukan yang udah tua aja, yang muda juga sama dong. Masya Allah. Kan waktu meninggal kan kayak buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Buah kelapa yang jatuh dari pohonnya, yang udah tua jatuh ada, yang lagi muda-mudanya jatuh ada, masih cengkir jatuh. Kan mati juga begitu. Yang udah tua meninggal dunia ada, yang lagi muda-mudanya meninggal dunia ada, masih orang udah meninggal. Subhanallah. Itu yang pertama dirahasiakan oleh Allah apa? Waktu meninggal. Yang kedua yang dirahasiakan oleh Allah dalam kematian kepada diri kita itu apa? Dirahasiakan oleh Allah tempat meninggalnya. Makanan maut. Waktu tempat meninggalnya dirahasiakan oleh Allah. Adakah kita meninggal dunia di rumah? Ataukah meninggal dunia di rumah sakit? Atau meninggal dunianya di jalanan? Atau meninggal dunianya di guci? Kejadiannya ada. Orang kampung Asem 2 jarah. Oh, guci ziarah apaan? Kalau tidak ada pemakamnya jarah.
itu mobil udah start, udah tinggal orang pada naik, mobilnya lonong. Masya Allah. Kita juga tidak tahu bapak-bapak tempat kematian kita nanti di mana. Adakah kita meninggal di Ciledug atau kita di mana? Wallahu. Maka sesungguhnya mah kita lagi hidup ini jangan pesan begini. Nah, nanti kalau bapak meninggal dunia, bapak pengen dikuburin di Madiun, dekat Mbah sana. Mending kalau anak kita sedang dalam keluasan, mending kalau meninggalnya lagi di Ciledug. Nah, kalau meninggalnya di KN, di Kalimantan. Ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Tempat meninggal dunia tidak ada yang tahu. Oleh karena tempat meninggal dunia itu tempat kematian kita dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, pelajaran bagi kita harus sering berada di tempat-tempat kebaikan. Kalau kita sedang berada di tempat kebaikan, kalaupun malaikat Israel datang nyabut nyawa kita, insya Allah husnul khotimah. Meninggal dunia. Tadi subuh, iya sekarang lagi. Di mana meninggalnya? Itu lagi zuhur di masjid. Kan meninggalnya di masjid. Kita harus betah berlama-lama di tempat-tempat kebaikan. Supaya apa? Kalaupun kita meninggal dunia, kalau tempatnya di tempat yang baik, insya Allah jadinya husnul khotimah. Karena rahasia dari Allah, di mana tempat kita akan meninggal dunia dirahasiakan oleh Allah. Maka cintailah tempat-tempat pengajian, cintailah majelis taklim, berlama-lama lah, senanglah duduk di masjid, di musola, silaturahim. Kenapa demikian? Siapa tahu itu jadi tempat kematian kita, jadi tempat yang baik. Karena tempat kematian itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan senang berada berlama-lama di tempat-tempat keburukan. Apalagi ini udah pada begini nih. Jangan betah-betah berlama-lama di tempat kemaksiatan, di tempat keburukan, di tempat perjudian, di tempat mabok-mabokan, di tempat perzinahan. Ada kekhawatiran. Khawatir apa? Khawatir kita lagi di situ, malaikat Israel datang, dicabut nyawa kita. Masya Allah, kami meninggal. Di mana? Oh, di Saritem. Kan Kota Kembang. Daripada nyebut Tegal Rotan, ya. Ini Saritem jauhan dikit. Nyebut Tegal Rotan kan tersinggung kita. Nyebut Saritem nggak ada yang tersinggung. Jangan juga nyebut Sarkem. Karena ada orang Jogja di sini. Subhanallah. Jangan berlama-lama. Kalaupun nyampe, buru-buru pulang. Kata istri kita, Pak, kenapa sih buru-buru amat pulang? Gak takut mati di sini. Selesai. Kenapa demikian? Kita ingin mendapatkan husnul khotimah saat yang dari apa? Dari tempat kematian. Karena tempat kematian juga itu ikut menentukan apakah kita meninggal ini husnul khotimah apa su'ul khotimah. Cintai tempat-tempat yang baik. Cintai tempat-tempat yang baik. Di kita alhamdulillah tiap malam ada pengajian di masjid, di musola, di mana. Alangkah buruknya kita kalau tiap malam ada pengajian lalu tidak ada satupun pengajian yang kita ikuti, tidak ada. Nanti kita mau mati di mana? Subhanallah. Itu yang kedua, tempat kematian. Jangan berlama-lama berada di tempat perjudian, jangan berlama-lama di tempat perzinahan. Syukur-syukur ogah mendatang ke sono dah. Kenapa sih lu? Bentar aja ogah. Kenapa? Takut mati di sono.
Kalau segar-bugar begitu kok mati lah. Belum pengalaman. Belum pengalaman. Waktu Gus Dur pilihan presiden lawan Megawati, aki bini tebak-tebakan orang asal Minggu. Kata lakinya, lu megang siapa? Kata istrinya, kata saya mah yang jadi Gus Dur. Kata laki, gue megang Mega. Udah. Ntar kalau Gus Dur yang menang, gua bagi malam ini 4 kali tuh. Wah baik dah. Ini istri masih muda, istri kedua. Gus Dur menang. Nih, gue janji ujung-ujungnya, waduh, udah sekali kata istri, udah ada bangga terima, enggak, janjinya 4 kali, udah minum Purwaceng dari Wonosobo, Gunung Dieng, udah minum rebusan rumput putri malu. Kan rumput putri malu juga rumput putri malu apalagi pakai madu. Ini enggak juga rumput putri malu, cabut 3 pohon, cuci bersihin sama akar-akarnya, direbus, airnya diminum. Tapi ada pantangannya tuh. Satu, kalau minum putri malu itu makainya sama bini jangan malam hari. Kenapa demikian? Karena kalau malam hari tetoy lagi. Rumput putri malu tuh kalau malam jadi harusnya siang. Pantangan yang kedua itu kalau udah begitu, udah bangun gitu, jangan kesentuh, Pak. Kenapa demikian? Emang dasaran putri malu itu kalau disentuh ya jadi ngaco begini ya. Gunaannya di mana? Putri malu. Itu makanya bapak-bapak, saudara-saudara, cintakan kita ke tempat-tempat kebaikan. Insya Allah ini kayak begini, tempat-tempat kebaikan yang ngumpul. Jangan sampai kalau tempat kebaikan susah, pas tempat keburukan baru dicobain aja melodinya. Udah pada ngumpul lagu gadis atau janda. Saya boleh ngapalin dulu jangan ceramah di sini. Yang ketiga yang dirahasiakan oleh Allah tentang kematian pada diri kita dan semua manusia itu apa? Penyebabnya. Kalau tadi tempatnya dirahasiakan oleh Allah, sampai Allah terangkan dalam Al-Quran, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu satu jiwa pun, satu orang pun di bumi mana ia akan meninggal dunia. Orang Bandung meninggal dunianya di pantai sana, jauh-jauh dari mati. Nah yang ketiga dirahasiakan oleh Allah penyebabnya. Penyebab kematian kita dirahasiakan. Kematian adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mohon dipahami bahwa takdir itu kaitannya dengan hukum kausalitas, ada sebabnya. Tidak mungkin ada takdir nggak ada sebabnya. Kematian adalah takdir dari Allah, pasti ada sebabnya. Nggak mungkin orang meninggal dunia nggak ada sebabnya. Mungkin sebabnya mati, mungkin sebabnya tabrakan, atau mungkin sebabnya gempa bumi. Mungkin pasti ada sebabnya. Mungkin sebabnya kecapeannya, pokoknya mah pasti ada sebab. Nah sebab itulah dirahasiakan oleh orang Purwakarta. Dan mungkin saudaranya habis operasi jantung di rumah sakit Harapan.
pulang tabrakan, meninggal. Yang dioperasi hidup, yang sehat ada sebabnya, ada sebabnya. Sebab kematian termasuk kita, tidak ada yang tahu Bapak. Kita sebab meninggal dunia karena sakit, apa naudzubillah, karena kecelakaan, atau karena musibah, karena apa, tidak ada yang tahu. Dan memang itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan Bapak Ibu saudara-saudara kita meninggal dunia dengan sebab yang wajar. Jangan sampai kita meninggal dunia dengan sebab tingkah laku perbuatan kita sendiri. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Maka kamu jangan melemparkan diri kamu kepada kecelakaan. Kita dilarang melakukan sesuatu yang akan menyebabkan kematian. Haram kita melakukan sesuatu yang akan menyebabkan kematian. Makanya gantung diri itu adalah kematian, takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematiannya takdir, tapi caranya itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, pulanglah kamu kepada Tuhan, yakni matilah kamu. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan kamu ridho dan diridhoi. Kalau begitu, ada kematian yang diridhoi Allah dan ada kematian yang tidak diridhoi oleh Allah. Kematian yang diridhoi oleh Allah adalah kematian yang penyebabnya bukan usaha manusia. Naudzubillah tsumma naudzubillah, kalau ada orang meninggal dunia tapi penyebabnya itu merupakan perbuatan dirinya sendiri, maka itu kematian yang tidak diridhoi, takdir yang tidak diridhoi oleh Allah. Harus kita hindari. Maka saudara-saudara yang muda-muda naik motor malam-malam, lampunya nyalain, remnya disiapin, segala macam, jangan. Subhanallah. Kematian yang tidak diridhoi oleh Allah, kalau kita sengaja keretamu lewat, kita duduk di rel kereta dan kelindes, masya Allah, sampai mati. Kematian yang tidak diridhoi, kematian yang tidak diridhoi. Ada yang keretamu lewat, duduk di rel kereta, masya Allah, orang teriak, wah, awas kereta, itu pala dulu tutupin sabun. Rupanya udah pengen bunuh diri. Teriak, hati-hati, awas, wah, biarin. Sampai kereta lewat, sampai ujung kereta udah lewat, dia tidak mati-mati, udah taunya salah rel. Kereta mau ngulon, duduk di kereta yang di rel yang mau ngepet. Ya Allah, emang kalau belum waktunya mati. Aturan tanya dulu, ini kereta yang mau lewat dari mana? Ini mah lagi mati tuh. Masya Allah. Itulah makanya takdir itu, emang takdir itu kan ditentukan oleh Allah, tapi tidak semua takdir diridhoi Allah. Kalau takdir kaitannya dengan sebab akibat, kalau ridho Allah kaitannya dengan ngikutin aturan yang benar apa kagak. Makanya mati juga ada yang diridhoi, ada yang tidak. Kalau mati yang husnul khotimah, insya Allah diridhoi. Nah kalau mati nyari mati sendiri, naudzubillah. Bukan saja kematian Bapak-bapak, kita jadi apaan ya? Jadi RT, dipilih oleh orang jadi RT, tapi caranya itu curang. Kita berarti itu kita dapat jabatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi subhanallah, mudah-mudahan dari waktu kematian yang dirahasiakan Allah, tempat kematian dan penyebab kematian, semua kita menjalaninya dengan baik sehingga kita mendapatkan
kalaupun suatu saat meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah almarhumah Ibu Hajah Amsani binti Haji Amur, beliau meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Beliau orang yang sangat baik. Setahu saya beliau ngaji sudah sampai lanjut usia, insya Allah, sampai karena kesolehan beliau. Saya kalau ngaji suka bercanda, kita pulang ngaji hujan-hujan terus minum kopi luwak sama goreng sukun. Kata saya enak kok, minggu depannya minggu depannya beliau bawa sukun. Ustaz, kenapa mak? Ustaz kemarin ngomong-ngomong sukun, iya, kalau masjid dulu mah kagak ngakuin ya. Itu saya udah ngomong mulu, kita nggak kasih. Suka ngomong, kata sebagus saya ngomong duren. Kalau ngomong duren ya repot Haji bilang. Itu orang baik banget. Sampai ngaji turun dari masjid nyari sendal. Yang lain udah pada pakai sendal. Nyai, sendalnya ada nggak? Nggak ada nih. Nggak taunya lupa pakai sendal yang mana. Jadi mah pakai karena banyak sendalnya, lupa pakai yang mana. Subhanallah, itulah ahli pengajian. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan beliau berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin.